Chiesa cedera, Juventus langsung bergerak cari penggantinya. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan telah bergerak menghubungi penyerang Zenit Saint Petersburg yakni Sardar Azmoun untuk datang ke Turin demi menggantikan Federico Chiesa. Juventus baru saja mendapatkan berita buruk. Chiesa mengalami cedera lutut parah saat berlaga lawan AS Roma pada hari Senin kemarin di laga pekan 21 Serie A 2021-2022. Ia tumbang setelah cuma main setengah jam di lapangan. Dari hasil pemeriksaan di G-Medical, Chiesa diketahui mengalami robekan ligamen anterior. Chiesa pun harus segera menjalani operasi. Hal itu disebutkan membuat musimnya bagi Juventus berakhir. Tumbangnya Federico Chiesa jelas kabar buruk bagi Juventus, sebab mereka butuh semua pemain terbaiknya agar bisa bersaing masuk zona 4 besar Serie A. Juve tak tinggal diam. Mereka kemudian langsung bergerak mencari penyerang baru pada bursa transfer Januari 2022 ini. Satu nama berhasil didapat Juventus. Bianconeri dikabarkan tertarik untuk memboyong Sardar Azmoun dari Zenit Saint Petersburg. Kabar itu diungkapkan oleh Sky Sport Italia. Laporan itu juga mengklaim Juventus sudah menghubungi pihak Zenit. Juve sendiri dilaporkan mengincar Azmoun karena kondisi keuangan mereka terbatas. Saat ini opsi yang paling realistis adalah memboyong pemain 27 tahun tersebut karena harganya yang terjangkau. Akan tetapi ada hambatan sebelum Juventus bisa mendatangkan Sardar Azmoun. Zenit Saint Petersburg meminta harus bisa menemukan penggantinya terlebih dahulu sebelum melepas sang striker. Selain Azmoun, Juventus juga dikabarkan memiliki target lain. Mereka sekarang diklaim mengincar gelandang baru. Satu nama pun sudah didapat. Ia adalah gelandang milik Lyon, Bruno Guimaraes. Namun saat ini Bruno masih terikat kontrak dengan Lyon sampai tahun 2024. Kabarnya ia dipatok dengan harga 45 juta euro. Kendati Juventus menyandang status sebagai tim paling sering tampil di Piala Super Italia, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menegaskan tidak ada favorit dalam pertemuan kedua tim Kamis dini hari nanti. Juventus telah tampil di Piala Super secara beruntun sejak 2012 dan berhasil tampil sebagai pemenang 5 kali. Sebaliknya, terakhir kali Inter merasakan Supercoppa pada 2011, namun mereka dikalahkan Milan dengan skor 2-1. Inzaghi mengakui Juventus merupakan tim paling berpengalaman di ajang tersebut. Kendati demikian, ia menilai kedua tim mempunyai peluang yang sama. Apalagi Simone Inzaghi pernah merasakan juara di ajang ini, baik sebagai pemain maupun pelatih. Ketika aktif sebagai pemain, Inzaghi menyaksikan Lazio menjuarai Piala Super 2000 dari bangku cadangan saat menghadapi Inter. Sedangkan kala menangani Lazio, ia membawa Biancolesti tampil sebagai pemenang pada 2017 dan 2019 dengan menundukkan Juve. Ia pun mengatakan, final merupakan pertandingan spesial karena ditentukan di satu laga saja. Saya beruntung bisa bermain di beberapa pertandingan final, jadi tidak ada tim favorit di tahapan ini, ujar Inzaghi dikutip laman La Gazzetta dello Sport. Dalam pertemuan terakhir di putaran pertama Serie A Italia pada Oktober lalu, kedua tim bermain imbang 1-1. Saat itu Inter sempat unggul lebih dulu melalui Edin Dzeko sebelum akhirnya penalti Paulo Dybala menyamakan kedudukan 1 menit menjelang laga usai. Inzaghi menyebutkan kondisi tim besutannya dalam keadaan bagus. Seluruh pemain sudah siap tampil di pertandingan nanti, termasuk 4 striker yang mereka miliki. Max Allegri dianggap sebagai sosok pelatih yang bisa memaksimalkan peran anak asuhnya. Cara terbaik Inter Milan persiapkan laga lawan Juventus. Inter Milan melibas Lazio untuk menjaga Capolista. Kemenangan itu menjadi cara terbaik Inter mempersiapkan duel melawan Juve di Piala Super Italia. Bertanding di Giuseppe Meazza Senin dini hari, Inter menang dengan skor 2-1. Alessandro Bastoni membuka keunggulan tim tuan rumah di menit ke-30, tapi langsung dibatalkan Lazio dengan gol Ciro Immobile pada 5 menit kemudian. Bek tengah Inter Milan Skriniar menjadi pahlawan timnya. Pesepak bola Slovakia itu mencetak gol penentu di babak kedua yang memastikan Nerazzurri meraih kemenangan ke-8 beruntun di Serie A. 3 poin tambahan yang diperoleh masih menempatkan Inter Milan di puncak klasemen dengan perolehan 49 poin dari 20 laga.
Inter unggul 1 poin dari rival terdekatnya AC Milan dan 6 poin dari Napoli yang sama-sama sudah memainkan 21 pertandingan. Tak sekedar Kapolista, Inter Milan berarti mendapatkan modal positif jelang laga penting di tengah pekan nanti. La Bene Mata akan berebut Piala Super Italia dengan Juventus di Giuseppe Meazza Kamis dini hari. Sewajarnya kami menginginkan untuk memulai 2022 dengan sebuah kemenangan, kata pelatih Inter Simone Inzaghi, dilansir Football Italia. Tadi bukanlah pertandingan yang mudah melawan sebuah tim dengan kualitas tinggi yang tertata rapi, dan meskipun kami batal bertanding pada hari Kamis, secara fisik kami masih bagus. Kalau kami melihat statistik, kemenangan Inter itu layak didapatkan dan saya gembira. Kami mempunyai sebuah pertandingan penting pada hari Rabu di stadion kami, dan ini adalah cara terbaik untuk mempersiapkannya, ucap Inzaghi menyimpulkan. Gelandang berusia 31 tahun Aaron Ramsey telah melalui musim dengan sangat buruk karena jarang diandalkan oleh pelatih Massimiliano Allegri dan tidak pernah dipanggil dalam 2 laga yang dilakoni oleh si nyonya tua pada tahun 2022 ini. Allegri pernah menjelaskan dalam konferensi persnya bahwa Ramsey sedang menuju jalan keluar dari Allianz Stadium pada bursa transfer bulan Januari ini, dengan transfer balik ke Premier League sedang ramai diperbincangkan. Selagi mencari klub baru di bulan Januari, Aaron Ramsey harus melakukannya dari jarak jauh karena Juventus mengumumkan bahwa pemain timnas Wales itu dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Ini merupakan kasus positif COVID-19 keempat yang dihadapi oleh Juve pada 2022 ini. Namun 3 kasus pertama, yaitu Giorgio Chiellini, Arthur Melo dan Carlo Pinsoglio sudah dinyatakan negatif pada pekan lalu. Ramsey direkrut secara bebas transfer dari Arsenal pada musim panas 2019 silam. Namun karir yang buruk di Turin membuatnya dirumorkan untuk segera kembali ke Inggris. Dengan Newcastle United dan Aston Villa diyakini tertarik terhadapnya. Pada musim ini Ramsey hanya bermain 5 kali di semua ajang, dengan menit bermain total selama 112 menit saja.